Jadi luar biasa. Terima kasih Saya banyak. saya bahagia ketemu dengan Pak Effendi, seorang yang dulu katanya bukan Kristen dan sekarang dia Kristen. Bagi saya itu tantangannya, saya masih tantang bahwa memang ini iman itu tidak hanya berhenti di situ. Kita harus menghadirkan Kristus dalam setiap perilaku kita. Amin. Amin. Kita adalah suratan yang terbuka. Amin. Haleluya. Senang sekali. Kenapa banyak sekali saudara kita dari Katolik sangat gampang meninggalkan iman Katoliknya? Mungkin sedikit saja bisa diceritakan kepada kita semua, karena saya sebagai penginjil, saya sangat ingin tahu. Dan puji Tuhan ada beberapa orang kita Katolik yang di Mentawai mereka kembali lagi kepada Kristus. Dan saya tidak membawa ke gereja saya, tidak membawa ke sinode dan organisasi, tapi saya kembalikan ke gereja setempat kepada pastor. Itu terjadi di Mentawai. Di Nias, kenapa begitu mudah pemuda-pemudi Nias yang Katolik, Protestan juga, tapi saya tidak menyentuh Protestan karena Pak Duha Katolik ya, iman Katolik, itu kenapa Pak? Bisa diceritakan sedikit? Itu soal kita bicara soal iman. Betul. Dan soal agama. Betul. Pertama, soal agama itu pilihan. Ya. Kita bicara. Tadi kami bicara dengan Pak Senta. Saya sendiri mengatakan, ya kalau dia berada di kelompok saya, kebetulan saya Katolik, dan tidak membawa kedamaian di sana, baik bagi dirinya, baik orang lain, kadang-kadang bahkan bukan menghadirkan wajah Kristus di situ, bahkan dia menjadi racun. Bagi saya tidak keberatan, karena dia harus mencari itu. Mencari Tuhan itu tidak saja lewat agama Katolik. Mencari Tuhan itu bisa jadi bersama Bapak. Bahkan saya tidak keberatan kalau dia mencari Tuhan Allah itu, mencari Dia yang kita cari-cari itu, yang kita tidak pernah apanya kecuali kita. Misalnya saya percaya Kristus, bayangannya ya lewat caranya sendiri dengan berbagai cara. Kalau ada usahanya, nah itu bagi saya ya lumrah. Mengapa itu terjadi? Ini mudah-mudahan bukan umum, tapi menurut saya karena belum ada penghayatan terhadap iman yang sedang dia geluti. Dia tidak dalami, dia tidak hayati, dia tidak kemudian hidupi. Kenapa dia tidak hidupi? Dia datang di sana seperti ya beragama. Jadi sejenis organisasi saja. Seperti rutinitas. Kemudian dia maunya, katakanlah seperti sekarang saya ini kritik juga. Dia belajar kitab suci, tapi kitab suci itu kita baca kemudian hanya untuk kita dengar dan kita lemparkan lagi sama orang lain untuk dilakukan. Bukan untuk kalau dikatakan jangan menyakiti orang lain. Ya bukan sama dia, tapi dia mengatakan, oh itu saya akan teruskan. Bilang, jangan menyakiti orang lain. Tetapi sebaiknya adalah ketika kita dengarkan itu dari kitab suci, duluan kita mulai, saya tidak mau menyakiti orang lain. Dengan cara saya sekarang, saya mencoba orang lain bahagia bersama saya. Kalau sudah mulai begitu, lalu itu khotbah yang luar biasa sudah akan meniru. Tidak perlu lagi dibilang yang tadi, tinggal mengatakannya. Ini tidak terjadi karena perbuatan, perilaku, karakter yang dilihat orang tidak mencerminkan dari iman, sumber iman yang diimani. Sehingga gampang dan belum dihidupi. Hanya sebatas kata-kata dihafal ayat, kemudian kitab suci, kemudian dibilang sama orang. Tidak pernah dihayati. Berarti bisa dikatakan orang tersebut tidak mengalami Kristus. Tidak mengalami, sebenarnya tidak mengalami. Kenapa? Karena dia tidak hidupi. Betul. Dia tidak hidup seperti hidup Kristus yang dia imani. Kalau begitu Pak Duha, kekristenan seseorang itu, iman seseorang itu karena orang tua, sehingga dia menjadi orang Kristen, sehingga menjadi orang Katolik, itu bisa dikatakan seperti itu ya? Bisa jadi karena orang tua. Tapi kalaupun orang tua, kalaupun dia sendiri, saya punya teman yang dulu masuk Katolik, tapi kemudian keluar. Karena tidak didasari misalnya setelah dia masuk, ya, lalu dia tidak terus menekuni mengapa saya masuk di sini. Saya sungguh mencari Tuhan. Kalau dia bicara soal firman-Nya, maka saya akan melakukannya demi kebaikan. Nah, ini kan tidak dilakukan.
Nah, misalnya contoh, kita wajib mengampuni. Iya. Tapi dia terus-menerus menyimpan dendam sama orang lain. Betul. Ya nggak bisa. Iya. Nah, kan sulit itu. Kalau bagi pengikut Kristus, dia wajib, kunci utama adalah mampu mengampuni orang. Sehingga ada kasihnya, kemudian muncul kasih. Kalau dia kasihi, ya berarti dia akan ampuni. Betul. Kalau dia tidak mengampuni, berarti tidak ada kasih. Betul. Seperti saya, Pak Duha ya. Dulu iman saya Muslim, Benar. saya orang Islam, dilahirkan dalam keadaan Islam, dibesarkan dalam keadaan Islam, tapi pada umur saya 31 tahun, saya menemukan jalan kebenaran dan hidup. Ketika saya menemukan jalan kebenaran hidup, saya tekuni, sampai saya mengalami sendiri, sampai saya tanamkan dalam hati dan pikiran saya seperti kata kitab suci. Benar. Bahkan bukan seperti kata kitab suci yang tertulis, tapi saya alami benar-benar bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Benar. Ketika seseorang mengalami hal itu, benar-benar dia mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar itu, apapun resiko, halangan, rintangan, orang itu tidak akan bisa berpaling daripada Kristus. Benar. Artinya tetap orang itu harus mengalami dulu harus mengalami. Seperti Pak Duha bilang. Harus mengalami. Ini kita sudah alami. Ini Pak Effendi harus alami. Tantangan yang dikasih oleh Tuhan sama kita di situ. Saya bukan penginjil. Betul. Saya bukan penginjil. Tapi saya mencoba belajar tentang apa yang saya imani. Ya. Yesus menantang kita lagi di situ. Ini yang sulit bagi seorang Kristen. Tidak gampang. Ya. Kalau mau gampang, ya mungkin sulit jadi Kristen. Tapi menjadi Kristen, pengikut Kristus tidak gampang. Bahkan kita harus korbankan diri kita, harus berkorban. Bukan mereka yang berseru-seru Tuhan yang akan mendapatkan kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Hanya yang melakukan, bukan saja mengatakan saya pengikut Kristus, saya pendeta, saya ini. Tetapi kalau tidak melakukan mulai dari diri sendiri, itu saya pegang, Pak. Betul. Maka saya malu. Betul. Saya malu. Hal kecil saja. Kalau saya bicara ini kasar ya, masih sekali sih kasar. Tapi kalau kita tidak sadari, wah ini tidak seperti. Kalau kita tidak memikirkan misalnya orang lain ini kita mencelakai atau berpikir supaya dia tidak bahagia, wah ini kan tidak dengan ciri khas Kristus ini, ciri khas bagaimana kehendak Tuhan. Jadi itu tantangan bagi seorang pengikut Kristus, karena Kristus telah mengajarkan kita memang harus kita berjuang untuk mendapatkan itu. Tidak gampang saja Pak Effendi. Jadi luar biasa. Terima kasih saya banyak. Saya bahagia ketemu dengan Pak Effendi, seorang yang dulu katanya bukan Kristen dan sekarang dia Kristen. Bagi saya itu tantangannya. Saya masih tantang bahwa memang ini iman itu tidak hanya berhenti di situ. Kita harus menghadirkan Kristus dalam setiap perilaku kita. Amin. Amin. Kita adalah suratan yang terbuka. Amin. Senang sekali. Haleluya. Ya. Terima kasih. Saudaraku, nanti channelnya saudara kita Pak Duha, Nias Universe. Tolong di subscribe, like, komen, dan bagikan agar saudara-saudara kita yang belum tahu bahwa di Nias ini ada satu museum pusaka Nias, mereka bisa datang karena di sini tempatnya sejuk, bagus, indah, luar biasa ciptaan Tuhan. Bye. God bless. Yahobu. Dir, anaknya tadi ngomong lagi kurang sehat. Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Kalau saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, Amin. Ikra doa. Tafadhal. Ana la ustati aqra ad-du'a ya Sa'id. Li'annani lam atubu ila Allah.
wa anni akhafu inna du'ai la yataqabbalullah walau kana hu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ma hada? Nahnu natakallam humma yaqulun amin. Astaghfirullahal azim. Amin. كيف الحال هذا؟ ما شاء الله. آمين. أنتم كلكم جاهلون لا تفهمون العربية. نحن نتكلم وأنتم تقولون آمين. Amin. آمين. آمين يا رب العالمين.